kiri kanan sekeliling Anda, selamat bulan Natal, Tuhan Yesus sayang padamu. Sekali lagi berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk. Hari ini kita merayakan Natal. Let's talk about Jesus. Mari kita bicara tentang lakon kita, Yesus Tuhan. 3 kali ibadah, Anda welcome untuk datang lagi seharian di rumah Tuhan. Kebaktian ke-1 ini, saya mau bicara tentang 2 orang gadara yang kerasukan setan. Lalu kebaktian berikutnya, seorang perwira Italia, terakhir tentang Pontius Pilatus. Ketiga-tiganya adalah orang luar negeri, non-Yahudi, bukan orang Ibrani yang berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Yesus bukan milik sekelompok orang, Yesus milik segala bangsa. Dan Yesus itu juru selamat orang berdosa seperti Anda dan saya. Mari kita buka ceritanya di Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28 sampai 34. Saya bacakan setiap ayatnya dulu ya. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Go, pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ada 2 orang Gadara yang kerasukan setan. Setan itu giat bekerja di akhir zaman. Bukan hanya sekarang, bahkan ketika Yesus ada di atas muka bumi sebagai anak manusia. Setan sudah bekerja dari zaman Adam dan Hawa, menjatuhkan manusia perdana. Saya mau kita mengerti satu hal, Yesus datang ke dunia, lalu menjelma sebagai manusia, lahirnya di palungan, ditolak oleh semua penginapan, bukan hanya supaya kita masuk surga, tapi dia datang untuk menghancurkan belenggu-belenggu dosa dan belenggu-belenggu kuasa gelap di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk memperbaiki hidup kita, di samping mengubah dan menyelamatkan kita, dia ingin agar kita ini tidak lagi berada di bawah sebuah kutuk. Yesus datang untuk membebaskan bangsa-bangsa dari cengkeraman dosa dan cengkeraman setan. Kabar baiknya tentang Natal bukan melulu soal cerita Natal. Yang penting di sini kita tahu tujuan mengapa Yesus turun ke atas muka bumi. Dia ingin membebaskan Anda. Dia ingin menyelamatkan Anda. Dan jikalau di atas-atas nenek moyang kita itu penuh dengan histori atau sejarah gelap, Tuhan akan patahkan semua karena Tuhan punya rencana indah. Bolehkah Anda katakan pada orang sebelah Anda, Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu? Kita lihat ayat 28, setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya, yaitu di daerah orang Gadara. Gadara adalah daerah non-Yahudi. Dia disebut Decapolis atau totalnya ada 10 cities, ada 10 kota. Dan di situ disebut sebagai kota-kota kafir. Bahkan ada peternakan babi. Kalau itu daerah orang Ibrani, nggak mungkin ada, karena itu sangat haram sekali. Jadi Gadara itu tempat yang disebut oleh mereka zaman itu seperti Sodom dan Gomora.
Itu banyak barak tentara, orang-orang Italia. Jadi bayangkan kalau tentara-tentara yang gak takut akan Tuhan, mereka jauh dari keluarga, wah segala macam pasti ada, prostitusi, judi. Orang-orang ini semuanya hidup tidak takut akan Allah. Pertanyaan saya, ngapain Tuhan Yesus pergi ke seberang? Yesus itu rabi, seorang guru. Kalau dilihat dari kerabiannya, tidak sepatutnya seorang guru Ibrani pergi menumpang ke daerah orang fasik. Makanya itu waktu Yesus Samaria, wanita Samaria, semua orang bertanya-tanya, why would you do that? Mereka lupa bahwa status Yesus tertinggi bukan sebagai rabi, tapi sebagai anak Allah dan sebagai tumbal dosa, juru selamat semua manusia. Yesus sering dituduh, dia adalah sahabat orang-orang berdosa. Tapi bedanya sama kita yang seringkali relevan dengan kawan-kawan adalah kita juga ikut-ikutan dengan dosa mereka. Yesus itu sahabat orang berdosa, tapi beliau sendiri tidak pernah berbuat dosa. Dusta pun tidak ada di mulutnya. Yesus suci, tapi dia tidak anti orang berdosa seperti Anda dan saya. Dia tidak menolak untuk menjamah mereka. Bahkan orang kusta pun yang mengerikan, karena kalau kita jamah kita bisa tertular, dan ketularan dengan penyakit ini berarti hidung bisa copot, telinga bisa copot. Yesus bukan hanya berkata, aku mau, tapi Yesus juga mengulurkan tangan dan menjamah dia serta mentahirkan. Bukan Yesus yang kena kusta, kusta kena Yesus dan sembuh. Jesus is the kind of man, demikian rupa, dia tidak pernah alergi sama Anda dan saya, sekalipun dia tahu what you did last summer. Dia tahu apa yang kita lakukan lah. Dia tahu seluk-beluk kita, dan dia bahkan mengenal bibit bobot kita, kumat-kumatan. Dia tahu kalau kita itu masih bisa mengkhianati dia. Yesus masih cinta sama Petrus. Dia tahu suatu hari dia akan dijual oleh Yudas. Dia pasti melayani perjamuan kudus. Dengan kata lain, waktu Yesus mengambil perjamuan itu dan kasih ke Yudas, dia berkata, kepada siapa aku berikan roti ini, dialah yang akan menjual aku. Yesus hendak berkata kepada orang yang nanti akan jual dia dengan harga murah. Harga Yesus adalah 30 perak. Itu nggak mahal. Itu harga seorang budak. At least lah, if you must sell me, kalau harus jual aku, jual yang mahal. Yesus dianggap seperti orang apa? Tapi Yesus berkata, I died for you, I will die for you. Dia kasih perjamuan itu. Tapi detik di mana Yudas tidak menghargai, dia kerasukan setan. Setan itu bekerja di kalangan orang Ibrani, Yahudi, dan non-Yahudi. Setan bekerja di kalangan perwira Italia waktu itu dan orang Yunani. Dekapolis penuh dengan orang-orang itu. Jadi hari ini kita harus tahu bahwa iblis bekerja giat tidak hanya di dunia tempat dugem, tempat dosa, orang kena narkoba, koruptor, tapi ternyata setan juga bisa bekerja di dalam gereja, di antara orang-orang Kristen. Kita melihat banyak kejadian di dalam kitab Injil, Yesus melepaskan orang dari belenggu setan. Itu orang adalah anak Abraham, atau dia adalah orang kafir saat itu. Listen to me, Tuhan itu datang untuk membebaskan kita dari segala cengkraman setan. Saya percaya hadirnya gereja Tuhan di seluruh Jakarta bukan hanya supaya jadi indah-indahan, mewah-mewahan, bagus-bagusan. Tapi kita punya misi untuk melepaskan satu lagi dari cengkraman setan, dari belenggu dosa. Keluarga itu punya keturunan, turun-temurun, cerai-cerai, selingkuh, penyembahan berhala, dan sebagainya. Kehadiran kita di sini adalah untuk memberitakan Injil. Supaya satu lagi orang dilepaskan. Satu lagi hidup disembuhkan. That's why Jesus came. He did not come to be a baby. Dia tidak datang untuk menjadi seorang bayi. Dia datang untuk menjadi Mesias untuk kita. Dan orang-orang yang bahkan membencinya seperti Saulus tadi, juga akan disembuhkannya. Orang-orang Gadara ini 10 kota, diisi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan Tuhan datang ke situ, dia datang ke sana itu sungguh-sungguh untuk melepaskan orang-orang itu. Tahukah Yesus bahwa mereka ada di sana? Tahu. Bukan hanya satu kali ini, 2. Kan kita tahu ceritanya ya. Orang yang dibelenggu setan namanya Legion. Itu kira-kira 4.000 roh jahat, kalau tidak 6.000. Tuhan tahu nggak di situ ada orang itu? Tahu, Tuhan ke sana.
Murid-muridnya nggak berani bantah. Mungkin di dalam hati nih ya. Kok Tuhan ke sini? Tapi Tuhan memang sengaja ke sana. Karena Tuhan mencari orang berdosa seperti Anda dan saya. Dia datang ke situ, bukan ketemu satu, tapi ketemu dua. Dua orang Gadara. Seperti mic saya yang on and off ini, saya percaya Tuhan mencari orang yang on and off kayak kita untuk menyembuhkannya. Permisi sebentar, saya ganti mikrofon ya. Tes. Haleluya, sudah sembuh. Yang sakit jangan dibuang, diperbaiki seperti kehidupan kita. Bulu patah terkuai nak dipatahkan, mikrofon ini diperbaiki seperti kehidupan kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang sayang kita. Sampai mana? Bukan satu tapi dua. Yesus kalau sembuhkan satu, dia akan sembuhkan selanjutnya. Yesus gak pernah selamatkan satu orang aja, meskipun dia mati bagi setiap kita. Kalau Yesus selamatkan Anda dalam keluarga, misalnya saya Mantova, akan ada Mantova berikutnya yang diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena setan gak bekerja seorang saja. Setan gak kerjain satu orang aja, dia kerjain banyak orang. Yesus mau selamatkan semua orang. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda dulu adalah seorang pendosa lalu sekarang diselamatkan, kita gak boleh egois hari ini hidup bagi diri kita sendiri. Dunia perlu mendengar apa yang Tuhan telah lakukan. Karena mereka juga perlu mengalaminya. Kalau Anda dulu adalah seorang ex-narkoba, dulu dugem ria, dulu nggak keruan, saya rasa sekarang kalau Anda sudah di dalam gereja, jangan putus hubungan dengan teman, yang penting terlebih dulu putus having fun sama mereka. Tapi kita perlu terhubung dengan mereka, bukan supaya kita yang akan ikut, turut serta dengan kenikmatan dosa mereka, tapi mereka yang harus kita bawa ke gereja. Yesus nggak pernah selamatkan satu orang dari belenggu setan. Dia selamatkan dua. Pertanyaan saya, kenapa dua orang Gadara ini sama-sama gila? Saya nggak tahu hubungan mereka apa, kakak adik kah? Tapi pertanyaan saya adalah, waktu pertanyaan saya mungkin tidak terjawab karena Alkitab tidak menjelaskan secara fakta. Tapi saya berimajinasi, mungkinkah mereka ini adalah sama-sama teman atau rekan kejahatan? Tahukah bahwa setan tidak pernah hanya mau membelenggu satu orang? Dia itu selalu akan membelenggu sekelompok orang. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan satu saja. Atau Yesus selamatkan satu, Yesus juga akan selamatkan teman-temannya. Coba pikirkan hari ini di bulan Natal, nanti tanggal 25 kan kita ada Natalan di 13 tempat. Dari Jakarta, semua ini, Banten, sampai yang ke Cirebon. Tolong jangan kita diam. Kita masih berkesempatan. Di bulan Natal ini kita bawa jiwa. Siapa lagi temanmu, siapa lagi handai taulanmu, rekanmu, terutama keluargamu yang belum kenal Tuhan. Christmas is the perfect time for evangelism. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, dua orang Gadara ini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan apa kata setan. Supaya kita nggak jadi seperti setan. Kalau kita jadi seperti setan itu berarti like father, like son. Kalau kita bersifat seperti setan, orang-orang langsung tahu siapa bapaknya. Setan pakai mulut dua orang Gadara ini, teriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Saya jawab dulu. Cuman kan ini terjadinya 2000 tahun yang lalu, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi kita tahu jawabannya. Apa urusan Yesus dengan mereka? Ya adalah urusannya. Urusan Yesus adalah menjadi juru selamat dunia, melepaskan semua orang. Setan, kau harusnya tahu, Yesus kenapa datang ke bumi. Dia tanya ini bukan karena dia nggak ngerti. Dia tanya karena ketakutan. Anjing itu menggigit. Dan dia menggonggong dengan keras, bukan karena dia gagah. Tapi mungkin karena dia merasa terancam. Setan teriak dan tanya, apa urusanmu dengan kami? Setan tahu kok. Apa urusan Yesus? Kenapa dia datang?
Dari sejak dia orok bayi aja udah mau dibunuh. Terjadi pembunuhan bayi itu jumlahnya ratusan atau ribuan di Bethlehem. Setan tahu kenapa dia datang. Setan yang menyurupi Herodes, memberi dia ide gila. Bunuh semua bayi, demi untuk kejar satu saja. Setan tahu, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Coba lihat GR-nya ya di kalimat kedua. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah inilah masalah setan. Dia selalu memikirkan kalau seluruh dunia itu berpusat pada dia. Setan itu punya satu sifat yang ada di dalam hidup orang-orang yang kedagingan. Dia merasa bahwa seluruh rencana Allah dan sorga itu betul-betul berputar pada poros hidupnya. Everything is about me. Me, my career, karirku. My well-being, kebaikanku. Ya, my family, namaku. Setan berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Kalau saya boleh jawab ya, jangan GR, iblis. Yesus datang bukan untuk menyiksa kalian. Yesus datang untuk bebaskan itu loh yang kau tawan. Tapi karena kamu berdiri di antara Yesus dengan orang yang dia cintai, kamu akan segera tersiksa, kamu akan segera terusir. Yesus tidak datang untuk menyiksa kamu sebelum waktu. Kamu akan tersiksa nanti. Suatu hari kelak dilempar ke lautan api. So don't worry. Kalau setan bukan don't worry, be happy. Start worrying. Don't be so happy, hai iblis. Sebab kau bisa merancangkan segala perbuatan untuk merintangi Tuhan, umat pilihannya, dan orang-orang yang mau taat kepada Yesus. Good luck, because you shall not succeed. Kamu tidak akan berhasil. Oh, saya dengar orang-orang mau tepuk tangan, mau aminkan itu, silahkan. Setan coba bayangkan ya, dia berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Gak ada niatan. Yesus gak datang ke Gerasa atau ke Gadara, cari setan. Yesus datang ke Gadara, cari jiwa. Dua. Tapi setan merasa Yesus datang ke sana untuk cari dia. Listen, setan tidak bisa bekerja di hati yang dipenuhi dengan kasih. Setan gak bisa kerja further, lebih jauh dalam hidupmu, kalau fokusmu adalah Yesus dan orang lain. Tapi setan bisa mencuri start dalam hidup Anda, bisa colong sesuatu, kalau hidupmu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau kita fokusnya pada diri kita bahkan merasa Tuhan pun dunianya itu berpusat pada kita. Kekerasan dalam rumah tangga akan terjadi. Korupsi akan terjadi. Ketika hati kita mulai diperintah oleh nafsu, apapun jadi. Bapak Ibu Saudara, setan bekerja di dalam hati manusia, apapun bahasa dan budayanya. Tapi setan selalu bekerja selalu dimulai dengan level 1. Mau dia orang Amerika, mau dia orang China, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Afrika, sama level 1-nya. Level 1 setan itu tidak langsung iblis masuk ke hatimu. Level 1 setan itu selalu dimulai dengan ini. Hidupmu adalah bagi dirimu. Fokusmu adalah dirimu sendiri. Like father, like son. Seperti setan. Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami? Harusnya murid Yesus ada yang menyelah. Hei, diam, jangan banyak bicara kau. Yesus, guruku tidak datang ke sini untuk mencari kamu. Emang kamu kira kamu siapa? Kau tidak sepenting itu, perwira Itali nanti aja. Orang yang penting di Israel karena mereka penjajah. Dia aja gak layak kok merasa menerima Yesus di rumahnya. Kau kira kau siapa? Makhluk terkutuk. Hai iblis, dia datang ke sini, cari orang yang kamu tawan. Lebih baik kamu pergi, masuk aja ke dalam babi. Daripada nanti sebentar lagi kau tersiksa sungguhan. You see? When you think that the world revolves around you,
God is not alive in you. Waktu engkau dan saya dan Anda mengira bahwa dunia ini berputar pada satu poros, yaitu kita, Allah tidak hidup di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita bisa patahkan ini, setan tidak bisa bekerja di hidup kita. Karena setan itu paling subur ditanam di hati yang egois. Yang menyembah Allah Tritunggalnya dengan A huruf kecil. Me, myself, and mine. Aku, milikku, dan tentang aku. Kalau kita punya hati seperti itu, pasti setan yang, apapun yang setan taburkan, berbuah 100 kali ganda. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari kita pelajari dari kalimat iblis ini. Kali ini dia jujur, dia menunjukkan true color atau warna asli. Mari kita jauhi sifat seperti ini, karena Yesus datang ke dunia bukan supaya kita jadi orang Kristen saja, tapi supaya kita menjadi seperti Kristus dalam sifat, pikiran, dan perkataan. Yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-30. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Saya kasih bocoran ya, jumlahnya kurang lebih 2.000 babi. Kita semua tahu, kalau kita lompat cerita, kita tahu bahwa akhirnya semua babi itu mati lemas. Saya ambil satu konklusi, kedengarannya waktu saya katakan ini, kayak nggak pas gitu menjelaskan tentang Yesus. Tapi kali ini sungguhan, demi menyelamatkan seseorang, Yesus merugikan perusahaan seseorang. 2.000 babi ini satu majikan. Yang menjaga babi itu nanti yang melaporkan. 2.000 babi saya nggak tahu, saya bukan pengusaha. Satu babi di pasaran bukan kuping babi doang, ya. Tapi satu ekor babi itu dijual berapa ya? Nggak tahu harga pasaran sekarang, taruhlah, nggak mungkin hanya segitu. Taruhlah 5 juta rupiah. Kalilah 2.000, kita langsung lihat, langsung kelihatan mata, 10 miliar kerugian perusahaan. Bisakah Yesus merugikan kita? Bisa, kadang-kadang harus. Kalau kita merasa dirugikan waktu karena Yesus, jangan mengeluh. Karena segala sesuatu itu miliknya, termasuk waktumu. Kadang-kadang kadang-kadang kita dirugikan secara perasaan. Ikut Yesus sih nggak makan hati. Tapi waktu nanti mulai melayani, waktu saya mulai membuka diri, wah digesek kanan kiri. Kadang-kadang kerugiannya adalah emosi. Tapi kadang-kadang pula kerugiannya adalah harta kita. Kita harus berkorban, memberi lebih. Apa yang kita miliki nggak bisa kita nikmati sendiri. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah, saya sudah bertobat terima Tuhan. Mobil saya itu selalu menjadi penjemputan. Jadi akhirnya kita itu selalu memikirkan apapun yang kita beli itu nanti apakah itu kita bisa sharingkan. Jadi saya ingat firman Tuhan berkata di Korintus, orang yang menikah jangan melulu tentang dirinya. Tidak melulu seperti tentang cinta seperti drama Korea, tapi hiduplah seolah-olah tidak menikah. Itu bukan berarti pernikahannya masalah. Tapi pakai pernikahanmu untuk sama-sama melayani. As for me and my house, aku dan seluruh isi rumah tanggaku, kami melayani Tuhan. Orang punya sesuatu, dia seolah-olah tidak memilikinya, kata Paulus. Tapi segala sesuatu yang kau lakukan untuk Tuhan. Semua adalah dari dia, untuk dia, kepadanya. Kadang-kadang kita juga merasa dirugikan secara materi. Tapi pertanyaan saya, masa sih Tuhan itu akan berhutang budi? Misalnya ya, kalau Yesus tidak diusir dari Gadara, mereka tidak mendesak dia keluar dari wilayah, akankah Tuhan izinkan si majikan itu yang rugi 10 miliar, gigit jari? Nggak tentu materi ganti materi. Tapi saya yakin kalau dia membuka dirinya, dia melihat kemuliaan Allah bukan justru hitung untung ruginya. Menurut saya, orang-orang Dekapolis 10 kota itu bisa diselamatkan semua. Dan mana ada kota yang diselamatkan Tuhan tidak terjadi transformasi. Meskipun kita tidak percaya Injil kemakmuran, masa Tuhan akan mengutuki, tidak memberkati? Nggak mungkin deh.
Pasti 10 cities itu akan mengalami lonjakan ekonomi. 2 miliar yang dia bayar di depan demi 1-2 jiwa Gadara itu, nggak mungkin akhirnya perusahaan orang itu bangkrut. Tuhan pasti kasih hikmat. Bisa berkat internasional datang. 10 kota itu ternama karena revival yang terjadi, kebangunan rohani dan orang yang jujur dan segalanya. Bisa-bisa justru babi mereka laku keras. Karena orang-orang Yerusalem banyak yang bertobat jadi orang Kristen kan semua halal. Justru banyak orderan nanti. Ya saya nggak ngomong gitu, jangan hitung Tuhan, jangan perhitungkan laba untungnya sekarang. Kalau ikut Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Toh apa yang kau miliki itu miliknya, waktu, talenta, suami atau istrimu, anakmu, keluargamu itu milik Yesus semua. Materi juga milik Tuhan. Saya kadang-kadang spekulatif, saya pikir dalam hati saya, kalau hari itu Tuhan tidak diusir, masa sih Tuhan izinkan mereka rugi 10 miliar? Pasti ada sesuatu yang non materi, yang melebihi itu, emas, perak, permata. Tidak kupunya apa yang lebih berharga, kuberikan padamu. Pasti ada. Dan pun demikian, pasti ada pertanggungjawaban dari Tuhan. Saya jadi ingat Yesus naik ke perahunya Petrus. Semalam-malaman dia nggak tangkap, maksudnya Petrus nggak nangkap ikan kan? Tapi coba Anda lihat, ini orang lagi nggak ada rezeki hari itu, dinaikin perahunya. Naik perahunya sekalipun tidak pakai mesin, bayar bensin, tapi kan pakai mesin tenaga sang nelayan. Petrus kan lapar, nggak dapat ikan untuk makan, dijual aja nggak ada. Masa aku makan daganganku sendiri? Tapi Petrus tidak pernah banyak bantah, mendayung ke tengah. Setelah selesai berkhotbah, Yesus selamatkan semua orang. Yesus menoleh kepada si Petrus, si nelayan, dan berkata, tebarkan jalamu. Tebarkan sebelah kanan ya, ke agak dalam sana. Semalam-malaman saya nggak dapat ikan Tuhan, tapi karena Engkau yang suruh, aku tebarkan. Tahukah Anda, begitu banyaknya ikan yang ditangkap, sampai Petrus minta tolong dengan saudara-saudara teman-temannya Yakobus, Yohanes, satu perahu lagi. Lalu setelah itu hampir tenggelam, hampir koyak. Dia tersungkur dan berkata, enyahlah daripadaku, pergilah, tinggalkan saya, aku orang berdosa Tuhan. Dan Petrus sama sekali tidak nafsu sama ikan, ditinggalkan ikan itu, dia ikut Yesus. Hari itu penangkapan besar, mungkin 1 tahun omset selesai itu dalam 1 hari. Siang-siang hari bolong, lemparkan jala. Ikan-ikan itu nggak bodoh, dia bisa lihat bayangannya. Apalagi itu dikerumuni ribuan orang. Come on lah, semalam-malaman aja mereka nggak nangkap kok. Ini sekarang ikan tuh melihat dari refleksinya, karena ada matahari, itu siang hari. Itu semua ribuan orang, dia nggak cari mati, nggak pernah ada ikan yang mau bunuh diri. Tapi dia semua masuk ke perahu kalau Yesus yang suruh. Tuhan gak pernah merugikan ekonomi orang. Gak ada orang itu jatuh miskin karena memberi. Gak ada. Kalau Anda renungkan ini, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati si juragan babi. Sayangnya, di hatinya ada satu ilah, dan itu bukan setan. Yaitu harta dunia, money is everything to him. Makanya dia nggak bisa melihat terang Injil yang ada di depannya. Sayang ya, menurut saya, apapun budaya orang ya, cinta akan uang ada di hati orang yang ada di dalam diri orang yang hatinya hampa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tentang ini, 2 orang Gadara yang kerasukan, kita belajar banyak hal yang boleh jadi rema-rema dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ayat 31, maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Perhatikan kata suruh kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Jangan takut, setan itu mau pindah dari kilometer ini ke kilometer berapa itu harus minta izin Tuhan. Setan meskipun dia menguasai dunia, roh-roh jahat di udara, dia mau pindah kemana dan sebagainya itu, perlu visa. Dia bolehlah dia merasa dia adalah the prince of the world. Setan itu salah satu julukannya adalah, dia adalah pangeran dunia. Tetap Yesus adalah raja di atas segala raja.
Suruhlah kami pindah. Tapi, watch out, hati-hati dengan familiar spirit. Familiar itu roh yang mirip. Misalnya kita orang Indonesia, mau sekolah di luar negeri kek, pasti cari nasi. Karena nasi mengingatkan perut kita akan rumah. Orang Indo kemana-mana, kemungkinan besar akan cari sesama orang Indonesia. Nanti ada acara di konsulat Indonesia, mereka datang, apalagi waktu 17 Agustusan. Familiar spirit itu, orang cari sesuatu yang familiar. Setan juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ingatlah sesuatu, kalau hari ini kita melakukan suatu dosa, kita nggak segera bertobat, kita biarkan lama-lama, familiar spirit akan keluar dari dosamu itu dan akan menghantui anak cucumu. Makanya tidak heran di pohon kehidupan, di pohon keluarga, kalau ada satu yang bunuh diri, mesti nanti akan ada dua yang bunuh diri. Dan dia akan pilih cousinnya orang itu, keponakannya atau anaknya dulu, dia cari yang paling familiar. Yang wajahnya mirip-mirip, yang fitur-fiturnya sama. Karena dia ingin melanjutkan pekerjaannya. Setan itu kerjanya begitu. Setan-setan yang mirip, yang familiar. Tidak heran kalau terjadi perceraian. Makanya itu saya selalu berkata, perceraian itu bukan solusi bagi pernikahan yang bermasalah. Apakah tidak ada lagi orang-orang majus di dalam gereja yang bisa membereskan itu? Sekali cerai, mungkin beres buat orang itu. Tapi setan punya warisan yang akan diteruskan. Tapi saya ngomong gini bagi Anda yang keluaran dari keluarga broken home, dari perceraian, kutuk bisa dipatahkan. Untuk itu Yesus datang ke dunia untuk mematahkan belenggu dosa. Tapi meskipun demikian, kita harus lawan. Bagi orang lain peperangan rohaninya sekali tengging sudah selesai. Bagi Anda mungkin Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah terus. Ide perceraian kalau muncul lagi kamu tengging. Dan lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Tapi semua kutuk dapat dipatahkan. Christmas pesannya singkat, sederhana. Bahwa Yesus datang untuk mematahkan, memutuskan belenggu masa lalu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Kalau Anda tidak buka celah, tidak usah takut. Ada satu orang tanya sama saya, kalau tentang santet gimana? Mungkin saya disantet. Saya gini, saya ngomong sama orang itu, saya nggak takut santetnya Bu. Saya tanya, kenapa Ibu takut? Ya saya takut, karena terjadi. Nah menurut saya sih saya nggak urusi santetnya dulu. Atau guna-guna atau apa, mungkin yang Anda curigai itu. Saya tanya, Ibu buka celah enggak? Ibu membenci seseorang, menyimpan dendam enggak? Adakah perkataan-perkataan yang Anda lontarkan dan Tuhan ingatkan itu harus Anda cabut, Anda harus say sorry? Adakah Anda masih simpan sesuatu yang jimat keramat atau sesuatu yang Anda, atau dosa yang selama ini Anda simpan terus di dalam hidupmu tapi enggak diberitahu? Saya bilang, enggak ada Pak, kalau gitu enggak usah khawatir. Bilang aja dalam nama Yesus, darah Yesus membasuh aku tengking itu. Gini loh Bu, setan itu tidak bisa bekerja di hidupmu kalau tidak dapat lapangan mendarat. Pesawatnya itu nggak bisa landing. Mau santet apapun itu di atas kepalamu, tidak bisa turun ke hidupmu. Kecuali Anda buka celah, buka pintu, maka setan akan berkata, suruhlah aku pindah ke orang itu. Nah, saya paling nggak takut pergi ke tempat yang ada hantunya. Saya nggak cari sih. Tapi kalau saya ada di situ, saya tidur pulas. Dia nggak bisa darat. Dia hanya seperti lalat yang nggak bisa turun. Karena hidupku dikuduskan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di tempat kita hari ini yang mendengar firman ini, mendengar Injil ini, kalau Anda merasa, oh sekarang aku ngerti kenapa kok ada patron ya dari atas. Kadang-kadang juga ada penyakit yang turun. Ya kita nggak usah main curiga, tapi kalau kita rasa nggak srek, kita bisa pakai otoritas kuasa nama Yesus dan berkata, in Jesus name I break the curse. Aku putuskan kutuk ini. Kita harus patahkan dalam nama Yesus. Tapi jangan menjadi copyright kutuk. Jangan memulai suatu legacy atau suatu warisan yang salah. Makanya hari ini saya mau hidup seksama, sungguh-sungguh demi jemaat, demi keluarga. Saya tidak mau menurunkan sesuatu yang buruk. Karena saya tahu setan itu sampai hari ini masih kepingin pindah-pindah. Bukan kepingin pindah, pingin nambah. Lanjut lagi sedikit ya. Ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka itu dan masuk ke dalam babi. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu tadi, tepi jurang,
ke dalam danau, dan mati di dalam air. Ada dua sisi setan dan sisi babi. Saya tunjukkan kepada Anda ada sebuah cerita di ayat 32 yang namanya roh maut atau roh bunuh diri. Setan kalau sudah kepenuhan akan buat orang itu mati. Mati karena apa? Atau karena dia membunuh dirinya. Setan punya goal dalam kehidupan semua orang itu bukan supaya dia jatuh dalam dosa atau buat dia melarat atau buat dia sakit. Goal setan dalam kehidupanmu itu sederhana yang Alkitab peringatkan. Sudah jelas. Jangan berkata Tuhan mencobaimu. Tuhan tidak pernah mencobai siapa-siapa. Kita dicobai dan diseret oleh keinginan kita sendiri. Dan jika keinginan itu kita buahi, lahirlah dosa. Dan jika dosa itu matang, lahirlah maut. Keinginan setan bukan untuk mencuri. Bahkan bukan hanya untuk membunuh. Mencuri, membunuh, ujungnya satu. Membinasakan. Dia ingin membawa semua orang ke neraka. Kalau nggak bisa, dia bunuh orang itu. Kali ini ada suatu kejadian, cuman babi tidak bisa bersaksi. Babi itu pasti melihat sesuatu waktu dihinggapi setan itu. Babi itu semua lari ke tebing, lompat rame-rame 2000. Terjunlah semua kawan-kawan babi itu. Ada orang yang survive percobaan bunuh diri, diselamatkan lewat saat teduh bersama atau lewat online GMS. Ada pula yang sudah diselamatkan cerita sama kami. Dia berkata dia lihat di jendela, itu ada yang awe-awe dia gini. Ada yang lambai-lambaikan, ayo lompat-lompat. Dia lihat seperti, karena orang kalau mau bunuh diri udah kalut kan. Dia udah gak lagi takut sama setan. Saking dekatnya dengan setan. Dia melihat ada yang begitu dan dia mau lompat. Tapi setelah itu mendengar suara di YouTube khotbah kami. Bapak Ibu Saudara, setan itu selalu campur tangan. Dan dari semua wujud pekerjaannya yang paling mengerikan adalah maut yang dia hendak lakukan. Dari sisi babi itu waktu dihinggapi setan, hal pertama yang dia pikirkan adalah air. Dia cari tempat yang basah. Pahami Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lagi kepanasan, misalnya panas banget, atau habis makan sambal, wah, pedes, kita ambil air sampai cecer-cecer kan, kita basahi mulut kita. Atau kalau kita kepalanya, kupingnya lagi panas, ada orang gitu kan kupingnya tiba-tiba merah, wah diambil air langsung raup muka, atau langsung siram dengan air dingin. Kadang-kadang babi lebih pintar daripada orang-orang yang hatinya bebal. Bukannya justru, kalau kita kesetanan, setan mulai bekerja dengan giat dan mulai merajalela di dalam hidup kita. Larilah ke tempat yang basah, di mana ada firman, di mana ada Roh Kudus. Larilah ke gereja, bukan menjauhinya. Babi itu lari, tapi karena dia hewan, dia nggak tahu. Dia larinya itu ke tempat basah. Dia pergi terjun ke dalam kolam itu, malah justru mati lemas. Tapi kalau Anda lari ke airnya Tuhan, Anda akan selamat. Bukannya justru, kita harus tahu. Waktu saya bertobat, hari itu ada panggilan altar. Saya nggak ambil pusing lagi, karena saya sudah percobaan bunuh diri yang ketiga, dan kali ini pasti saya akan berhasil, saya nggak ngancam-ngancam doang. Waktu itu pendeta berkata, siapa di sini butuh didoakan? Saya lari ke depan tahun 92. Saya lari ke tempat basah. Karena tempat basahnya Tuhan beda dengan yang dituju oleh babi. Tempat basah Tuhan itu di mana kita didoakan. Sungguhan setelah itu, kalau babi ini mati lemas, hidup saya dibangkitkan. Nanti setelah ini, di akhir ibadah ini, kalau Anda merasa Anda selama ini, iya Pastor Philip, aku merasa selama ini ada kutuk di hidupku. Teman mungkin yang di sebelah yang kurang mengerti berkata, udah lalu gak usah kerasa-kerasaan. Udah jangan dengarkan. Kalau Anda ada kesaksian roh dalam hatimu, something you've been experiencing, sesuatu yang Anda alami itu terus-menerus itu adalah belenggu. Maju nanti ke depan. Larilah ke tempat basah. Tempat di depan ini bukan jurang. Tempat di depan ini adalah doa, adalah mesbah. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Ayat terakhir. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Ini kesempatannya untuk mereka semua sama-sama menerima berkat terbesar dalam hidup mereka. Tapi
Sayang sekali, mereka lihat lubang donatnya. Tidak melihat donatnya, tapi berhenti kasih saya donat. Kalau saya sering kali pakai ilustrasi donat ini bukan berarti saya suka donat. Tapi paham maksud saya. Please jangan lihat kerugiannya. Lihat what you could gain. For your soul is more precious than your money. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan yang termulia yaitu jiwanya. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, adu-adu dia berjumpa muka dengan muka. Kalau kita kan hanya beriman tanpa melihat. Dan mereka pun, alamak kata orang Malaysia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Sayang. Saya harap Anda kalau berkesempatan bertemu dengan Tuhan, jangan tolak ya. Kalau berkesempatan bergereja, jangan tolak karena pernah dikecewakan sama gereja sebelumnya. Berkesempatan ber-CG, jangan menolak karena itu kesempatan untuk terkoneksikan dengan saudara seiman. Siapa tahu nanti, bukan siapa tahu, so pasti banyak rencana-rencana baru akan terjadi. Kalau Anda berkesempatan didoakan, berikan diri. Jangan lihat siapa mendoakanmu, asal yang mendoakan Anda adalah agen yang sah. Bukan pasar gelap. Kalau Anda berkesempatan, raih, rebut kesempatan itu. Jangan Anda mundur. Tapi mereka nggak bisa. Karena mereka sayangkan adalah uang. Saya jadi ngerti bahwa ilah masa kini yang membuat mata orang itu buta terhadap Injil itu ternyata bukan setan, bukan berhala. Cinta akan uang, akar kejahatan. Don't wait until you get rich. Jangan tunggu sampai Anda kaya raya secara materi. Tajir kata orang, baru setelah itu melayani. Jangan tunggu sampai Anda itu keluar dari hutang. Baru Anda bersyukur pada Tuhan. Kembalikan tapi hutangnya. Jangan berkata, Tuhan sudah ampuni aku, kamu pun melepaskan aku dari hutangmu. Enak aja. Bayar ya. Tuhan mengampuni, Tuhan akan memberimu kuasa dengan rajin tangan untuk bisa mendapatkan keuntungan untuk bayar hutangmu dulu. Jangan nikmati kehidupan dulu. Bayar dulu tanggung jawabmu. Cinta akan uang. 3 poin saya kasihkan kepada Anda di tema besar kita, Yesus adalah juru selamat segala bangsa, Jesus Savior of all nations. Kita pelajari beberapa hal dari orang-orang luar negeri yang berinteraksi dengan Kristus. Nomor 1, pekerjaan setan tidak peduli negara dan budaya. Pahami ya, pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit, dunia ini semuanya baik. Kebudayaan manusia itu hanya satu, takut akan Allah. Lalu kebudayaan macam-macam, setelah menara Babel, bahasa beda-beda. Masih ada sisa-sisa gambar dan rupa Allah, tetapi mulai banyak twist-twist, mulai ada banyak toksik-toksiknya. Manusia tidak murni lagi punya kebudayaan takut akan Tuhan, tapi sudah tambahan-tambahan. Nimrod masuk, orang-orang kenamaan zaman-zaman purbakala yang jahat-jahat mulai muncul semuanya. Jadi sebenarnya di setiap budaya itu ada kelebihan. Masih ada sisa-sisa takut akan Tuhan. Contohnya, budaya barat apa? Negara barat. Orangnya itu transparan. Straightforward, ngomong apa adanya. Itu kan bicara tentang terang Tuhan. Budaya timur apa? Ramah, sopan, tidak individualistis, tapi komunitas. Care untuk orang lain, itu kan sisa-sisa gambaran rupa Allah. Termasuk hormati orang tua, itu lebih kuat sih di sini. Yaitu di Asia. Tetapi kalau sudah ketambahan sampai kita berdoa kepada orang tua kita yang mati, nah di situ mulai menurut saya sudah ekses. Disitulah toksiknya mulai masuk, di situ mulai ada yang namanya twist atau bengkok-bengkokan. Budaya barat juga sama. Sebenarnya independennya, mandiri, percaya diri, itu kan diajari untuk berani. Bukankah faith is all like that? Iman adalah begitu, tetapi kalau sudah jadi individualistis, aku yang betul, Tuhan mulai dihapus. Apa kataku yang betul, LGBTQ, up to me, up to you. Nah di situ menurut saya sudah masuklah kuasa gelap. Ambil yang baik setiap budaya. Budaya Batak, luar biasa. Nias, budaya Jawa. Santunnya, bedanya Barat sama Amerika sama Jawa apa? Romantisnya kita bisa ambil tuh dari Barat. Suami dan istri biasanya, semoga, tapi biasanya mereka kalau gitu
baru waktu pacaran, setelah itu nanti menikah mereka berubah. Ya jangan sampai ya. Yang cewek tangannya diambil, dicium. Budaya British. Budaya Jawa beda. Anaknya pegang tangan papa mamanya, atau sang istri pegang tangan suaminya, ditaruh di dahinya. Lain ya, ambil baiknya masing-masing. Romantisnya ambil dari situ. Tunduknya ambil dari sini. Tapi Anda harus juga jujur. Kalau Anda sudah jadi orang Kristen, jangan lakukan tradisi yang melanggar firman. Karena itu sudah ekses, itu bukan lagi budaya takut akan Tuhan. Nah, setan bekerja lewat budaya kita yang berbeda-beda, ekses-eksesnya. Anda harus jaga. Itu disebut kutuk nenek moyang, itu ada. 2, Yesus datang untuk menebus setiap bangsa dari dosa. Makanya Anda lihat ya, kekristenan di Amerika, kekristenan di Korea, kekristenan di Indonesia, beda kekuatannya. Karena waktu Yesus menebus satu budaya, dan mereka mulai kalibrasi dengan Tuhan, Anda melihat muncullah kekuatan Injil dari budaya itu. Kenapa orang-orang Surabaya juga dipakai Tuhan? Karena tim sepak bola kami namanya Bondo Nekat. Jadi banyak orang Surabaya itu nekat-nekat, ya kan? Ya itu pertahankan, tapi yang ngawur jangan, yang bakar-bakar. Bapak Ibu Saudara, apa kelebihan orang Jakarta? Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa kelebihan orang Bogor? Pakai itu. Jakarta Barat dengan Jaksel juga beda, Jakarta Selatan. Ambil yang baik, buang kesombongannya. Keminderan pun harus dibuang. Kalau Tuhan menebus budaya dan bangsa, minta Tuhan pakai kekuatanmu dan ubah kelemahanmu. Amin Bapak Ibu. Yesus itu berhasil di setiap kebudayaan. Ada orang berkata sama saya, Yesus itu adalah agamanya orang putih. Siapa bilang? Yesus cinta semua bangsa di dunia, semua warna. Merah, putih, hijau, kuning. Kalau hijau orang mau muntah. Semua warna dia cinta. Sawo matang adalah pilihan Tuhan. Kuning pilihan Tuhan. Putih pilihan Tuhan. Merah pilihan Tuhan. Saya tunggu sampai orang-orang Dayak Amerika bertobat terima Tuhan, tidak pengangguran, tidak menjadi pengemis di jalanan, pasti dibangkitkan tuh Amerika. Lewat pendatang bisa, apalagi lewat grassroots people, orang-orang yang adalah oyot bangsa itu. When you arise and give yourself to God, Tuhan akan memakai kelebihanmu. 3, keselamatan jiwa lebih berharga dari harta dunia. 10 miliar, 100 miliar, hargamu satu itu melebihi semua burung pipit di udara, melebihi segala sesuatu. Ingat ya, jangan takut merugi untuk Tuhan. Kalau bicara tentang hitung-hitungan, saya dan keluarga saya sudah merugi banyak untuk Tuhan dari segala sisi. Mau tahu nggak merugi yang paling murahan? Listen to me, materi. It's easier to give your money. Terus terang, saya bersaksi, bukan dengan keluhan tapi dengan bangga. Kerugian yang saya bayar dalam hidup saya adalah my freedom and privacy. Kebebasanku and my privacy. That's even more difficult than money. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengeluh. Karena itu hanyalah harga tipis, kecil, sedikit untuk mengembalikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jesus is so good. Katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. 3 poin ini munculkan semua. Foto segera. Lalu kita sama-sama akan altar call mendoakan setiap orang. Ini dia. Haleluya. Udah? Merry Christmas to you ya. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hai. Mari kita semua bangkit berdiri yuk. Siapa di sini belajar sesuatu hari ini? Mendapat rema-rema dari Roh Kudus. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Glory to Jesus. Come on. Harimu yang menenunku serupa gambaranmu. Haleluya.
sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu. Undang Yesus, undang Yesus, undang Yesus. Ku hidupku, Dia ada di sini, di dekatmu. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita akui ini. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendak-Mu. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saya bagi jadi satu kategori besar. Jangan malu, jangan ragu ketika Anda maju. Kalau Anda datang hari ini di penghujung tahun, Anda akui dengan segenap hati bahwa kondisi hatimu dan rohanimu sedang kering. Maka saya mau mengundang Anda untuk menuju ke air. Berjalanlah di atas air waktu Anda maju ke depan. Berjalanlah di atas kemustahilan. Injak gengsimu, jangan ego berbicara. Waktu Anda maju, carilah jawaban itu dari Tuhan. Di depan sini altar ini ada air bersih. Ada urapan untuk orang yang akan pertama kali meminumnya saat doa. Yaitu mereka yang meraihnya dengan melangkahkan kaki. Saya yakin hidupmu tidak akan mati lemas, tapi sebaliknya Anda akan dihiburkan, dikuatkan. Anda akan diurapi, dibebaskan. Bahkan kalau ada di antara kita yang merasa aku selama ini ngerti sekarang, ternyata ada kutuk-kutuk yang belum putus. Aku minta Pastor Philip dilayani. Sekarang kita bisa patahkan, putuskan semua kutuk nenek moyang yang mungkin selama ini jadi belenggu hidup yang tidak pernah berhenti. Dan apapun juga kebutuhan doa Anda, kalau Anda merasa dalam hati, aku kering kerontang di dalamnya, majulah ke sini.
Dalam hitungan ketiga waktu saya akan undang Anda, 1, 2, 3, maju saja. Maju dengan tangan terangkat atau dengan tangan di dada. Majulah di sini. Yesus mengasihimu. 1, 2, 3. Tak kusangka. Tak kusangka sejak dulu. Kau menunggu hidupku di altarmu. Di altarmu ku sadari. Didoakan, setelah didoakan tetap di depan, jangan kembali. Haleluya. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Aku sangka sejak dulu kuasa. Basahi Tuhan, basahi dengan curahan Roh Kudus, basahi dengan curahan Roh, curahkan Roh. Sebentar saya akan tengking setan dengan suara keras. Saya bukan bentak-bentak manusia, tapi setannya. Kalau saya merasa di sini ada kutuk-kutuk tertentu yang harus dipatahkan dan akan terjadi perubahan hidup sejak kebaktian ini dalam hidupmu. Semua tenang saja. Dan jikalau ada orang yang manifestasi dengan teriak, tolong langsung pendoa-pendoa kita langsung dengan cekatan melayani orang tersebut. Kalau juga ada di antara jemaat yang tidak maju, yang begitu, mereka butuh pelayanan khusus. Kita tenangkan diri kita dulu. Sebab yang pertama, tanda Injil adalah mengusir setan demi namaku. Saya kok tahu, di Jakarta ini banyak setan itu bekerja. Dan kita akan lawan dengan doa, lalu perubahan hidup akan menyusulnya. Makasih Tuhan.
Hai iblis, kau yang bekerja dan membelenggu jiwa-jiwa. Kalau ada yang tawananmu yang datang ke sini hari ini, mereka milik Tuhan. Kau tidak berhak, kau tidak layak, hai setan, karena mereka sudah dilayakkan dibeli dengan darah yang mahal. Semua kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, baik itu sebentuknya sakit penyakit, perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, perzinahan, penyembahan berhala, semuanya itu akan kupatahkan di dalam nama Yesus. Putus, mereka pulang bebas. Kau tidak akan berhak, karena itu dengan satu kata, satu nama Yesus, aku usir kamu. Hanya sekali aku tengging, kamu keluar semua, gak perlu pakai tele-tele ya. Dalam nama Yesus. Keluar. Jemaat terkasih, jangan terkecoh dengan teriakan. Roh Kudus tidak berteriak di dalam mereka. Yang teriak adalah roh kepahitan dan yang lain-lainnya. Kita tetap ulurkan tangan kita ke depan dulu. Dan kalau ada orang yang butuh bantuan di dekat Anda, tolong Anda bisa panggil usher terdekat. Aku sangka, dengan lembut aja nyanyikan. Sejak dulu kau menuntunku, hidupku di altarmu, ku sadari selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan Yesus Tuhan. Ketika setan keluar dari rumah seseorang atau dari tubuhnya, dia mengembara, dia akan kembali lagi kalau rumah itu terisi. Hati yang kering akan diisi bukan hanya dengan firman Allah, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita semua mengangkat tangannya. Katakan Roh Kudus penuhi aku. Katakan Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi saya sekarang. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat Pentakosta, terimalah curahan Roh Kudus. Now, receive.